Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ermala Sani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK IPIA As-Sunnah Kabupaten Sarawangun. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Megawati, guru matematika di SMK IPIA As-Sunnah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya akan melakukan observasi pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas atau supervisi akademik ya Bu ya. Nah, tujuan dari supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, dalam hal ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran dengan lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Gitu ya Ibu? Ya. Nah, dalam percakapan pra-observasi ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Baik Bu, jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu di sini saya berharap siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Oke, jadi Ibu, tujuan pembelajarannya itu agar siswa dapat memecahkan permasalahan sistem persamaan linier 3 variabel ya Ibu ya? Iya. Oke, selanjutnya apa area pengembangan yang hendak dicapai? Baik, jadi di sini area pengembangan yang ingin saya capai yaitu ada dua Bu. Yang pertama dari pengetahuan. Di sini saya berharap siswa dapat mengetahui apa itu SPLTV dan juga konsep-konsep dasar dari SPLTV tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan dari segi keterampilan. Nah, di sini saya berharap siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLTV dan menggunakan langkah-langkah maupun prosedur yang sesuai. Dan juga di sini saya berharap siswa dapat berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Oke, berarti di sini ada dua area pengembangan. Yang pertama pengetahuan, yaitu Ibu ingin siswa Ibu memahami konsep dasar dari sistem persamaan linier 3 variabel gitu ya. Oke, yang kedua adalah keterampilan. Nah, di sini Ibu ingin siswa Ibu dapat memecahkan permasalahan dengan cara berkolaborasi dalam sistem persamaan linier 3 variabel. Ya. Oke, selanjutnya bagaimana strategi pembelajaran yang Ibu persiapkan? Baik Bu, jadi strategi pembelajaran yang saya siapkan di sini yaitu saya menggunakan model PBL (Problem Based Learning) yaitu yang berbasis masalah. Kemudian menggunakan metode diskusi dan pendekatan saintifik. Oke, berarti strateginya yang pertama modelnya PBL (Problem Based Learning), lalu metodenya diskusi dan pendekatannya saintifik, begitu Bu ya? Oke, selanjutnya bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Baik, jadi media pembelajaran yang saya gunakan karena di sini SPLTV Bu ya, jadi lebih ke LKPD. Oke, LKPD. Iya. Oke, LKPD Bu ya. Oke, selanjutnya kapan nih supervisi ini akan kita lakukan? Baik Bu, jadi kan rencana ini materi ini itu ada di kelas 10 ya. Nah, rencana saya insya Allah saya bisa di hari Rabu karena jadwal saya di kelas 10 itu hari Rabu di jam 6 dan 7. Oke, berarti nanti di hari Rabu saya akan masuk ke kelas Ibu di jam 6 ke 7 ya, di kelas 10 kita akan melakukan observasi pada saat itu. Oke. Nah, apa nih yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita pada hari ini? Baik Bu, jadi dengan diadakan observasi ini saya memiliki gambaran pembelajaran apa yang akan saya lakukan besok di dalam kelas, seperti strateginya, kemudian metode, pendekatan, dan juga media apa yang akan saya gunakan, sehingga saya bisa lebih siap dalam pembelajaran SPM. Oke, tadi ya Bu ya, yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini. Nah, berakhir sudah Bu pembicaraan pra-observasi kita pada hari ini. Nanti selanjutnya saya akan melakukan observasi di kelas Ibu tadi sesuai dengan janji kita di hari Rabu Bu ya. Jam 6 ke 7 di kelas 10. Iya. Nah, nanti setelah percakapan
Nanti setelah observasi kelas, ada lagi kita melakukan percakapan pasca observasi. Nah, seperti itu ya, nanti kita akan membahas apa saja yang sudah kita dapat dari observasi di kelas. Nanti di kelas saya juga mencatat, mengevaluasi, dan mengamati apa saja yang Ibu lakukan di kelas. Seperti itu ya. Oke, terima kasih atas waktunya Ibu ya. Oke. Baiklah, berakhir sudah percakapan pra-observasi kita pada hari ini. Yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Ya, sudah. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita masuk pembelajaran pada pagi siang ya. Siang hari ini ya, Ibu absen dulu. Siapa yang nggak hadir, Nak? Hadir semua, Bu. Hadir semua? Iya. 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 Oke, udah siap belajar? Yakin? Oke, sebelumnya kita lihat dulu sampah di depan, samping, belakang, kanan, kiri. Ada nggak sampah? Kalau ada sampah, diambil dulu. Udah bersih. Sudah. Keluarkan buku matematikanya. Ada tugas kan? Nah ya, jadi sebelum kita masuk bab berikutnya, yaitu SPLPP, sebelumnya bisa tanya dulu, ada yang mau ditanyakan nggak materi kita sebelumnya? Sebelumnya materi kita apa kan? Nilai mutlak ya. Oke, persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak. Ada yang mau ditanyakan mengenai persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak? Ya, Renata ya. Nah, bagus nilainya kemarin ya. Masya Allah. Oke, minggu kemarin sudah kita selesaikan, yaitu bab persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak. Oke, jadi pertemuan kali ini kita lanjut ke bab berikutnya, yaitu mengenai SPLPP. Nanti masuk bab berapa nak bab tuh? 2. Nggak ada sih dong. Ada speaker ada? Hah? Ada? Ada satunya? Tidurnya juga. Pernah dengar kata SPLPP, sistem persamaan linear 3 variabel? Pernah? Variabel itu apa, Nak? Variabel, ini materinya pernah dipelajari kayaknya di SMP ya, Kak ya. Kalau waktu di SMP itu persamaan linear 2 variabel. Nah, sekarang kita masuk ke sistem persamaan
Variabelnya apa sih? Makanan X, XY. Kemudian apa lagi? Boleh. Variabel itu X itu benar. Apa lagi variabel benar? Apa nak? Pak? Pasangan. Pasangan yang bagaimana itu? X dan Y. Ya, tadi kata X, Y. Boleh X, Y. Apa lagi yang kalian ketahui tentang variabel? Huruf pengganti angka. Oke, boleh. Apa lagi? Apa lagi variabel? XY ya, yang paling familiar XY nah ya. Jadi sebelum kita masuk ke SPLTP ya, kita harus paham dulu apa sih itu variabel ya. Sebelumnya kan di SMP dulu pernah ya dipelajari ya mengenai variabel. Oke, boleh XY ya ya, atau boleh tadi sebagai pengganti angka ya ya. Iya, masih berupa simbol ya ya, belum diketahui nilainya, makanya biasanya variabel itu disimbolkan dengan huruf atau kata lain variabel itu adalah peubah, masih bisa berubah ya. Kenapa? Karena nilainya belum diketahui ya. Kemudian sistem persamaan. Kalau kemarin apa nak persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak ya, bab sebelumnya. Persamaan dengan ketidaksamaan ada nggak bedanya? Ada. Kalau persamaan apa? Sama. Menggunakan tanda sama dengan. Kalau ketidaksamaan kurang dari atau lebih dari. iya, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Itu ya. Jadi beda ya. Kalau persamaan dia sama deh dengan. Kalau sistem berarti persamaannya lebih dari satu ya. Nah itu kurang lebih secara umum mengenai sistem persamaan linear 3 variabel ya. Oke, nah jadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini ya enak ya mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Ibu harapkan kalian bisa menyelesaikan ya masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, ya. Sampai sini yang ditanyakan? Belum ya, kita belum masuk materinya nanti. Oke, sistem persamaan linear 3 variabel. Coba dilihat di buku cetak, sistem persamaan linear 3 variabel. Di halaman 43 ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam permasalahan ini dari SPLTP ya, kalian harus tahu dulu bagaimana sih bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel. Namanya 3 variabel, berarti variabelnya ada di 3. Nah, bentuk umum dari SPLTP yaitu seperti ini ya. A1X tambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Kemudian A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3. Di mana di sini A, B, dan C itu siapa? Apa C merupakan koefisien. Koefisien itu kayak gimana sih? Berupa angka.
Kemudian bilangnya diikuti oleh varian. Kemudian X, Y, dan Z di sini adalah kemudian D di sini adalah konstan apa? Konstanta. Apa konstan? Konstan itu ya apa? Hasil. Bentuknya apa nak? Angka. Bentuknya nggak diikuti oleh varian. Namanya konstan. Ya. Lalu Mbak Jigen tadi kan masih diikuti oleh varian. Lainnya bisa berubah. Ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel. Oh iya, karena dia sistem ya, nah, sistem persamaan linear 3 variabel berarti ada berapa? Lebih dari satu persamaan. Ini persamaan berapa? Satu. Ini persamaan dua. Ini persamaan tiga. Oke. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Bisa dipahami? Oke, nah kemudian setelah kita mengetahui bentuk umumnya, kita harus menentukan nilai X, Y, dan Z. Ya. Untuk menentukan nilai X, Y, dan Z itu ada 3 cara, yaitu yang pertama cara eliminasi, kemudian substitusi, yang ketiga gabungan atau campuran. Dulu waktu di SMP sistem persamaan linear 2 variabel lah ya. 3 cara ini sudah dipelajari kan? Ya. Jadi ada cara eliminasi. Eliminasi itu apa? Menghilangkan dua variabel untuk mendapatkan variabel dan menghilangkan ya. Itu kan dieliminasi. Dieliminasi sering ya kita dikeluarkan, dihilangkan ya. Intinya ketika kita menghilangkan salah satu variabel, maka kita akan mendapatkan nilai dari variabel yang lain. Itu eliminasi. Kayaknya catat sebentar. Sudah dicatat ya? Kalian tahu. Mana?
F tambah 3Y tambah 27 sama dengan 6. Kira di sini ada contoh yang ditulis ya. Menentukan penyelesaian SPLTV, yaitu yang pertama kita menggunakan apa metode eliminasi atau menghilangkan ya. Salah satu variabel ya, variabel yang lainnya. Nah, di sini ada contohnya. Dengan metode eliminasi, tentukan penggunaan penyelesaian dari SPLTV berikut. Itu SPLTV bukan? Ya. Kenapa SPLTV? Karena ada 3 variabel, kemudian ada 3 persamaan. Iya, ini persamaan berapa? 1. Ini 2. Ini 3. Ya. Oke. Kemudian bagaimana cara penyelesaiannya? Gimana nak? Namanya eliminasi, koefisiennya harus kan? Siapa dulu yang cerita eliminasi Kolbi? Dari persamaan mana Kolbi? Dari persamaan? 1 dan 2. Siapa yang mau kita eliminasi nanti? X. Oke, coba perhatikan apakah koefisien dari X ini sama? Enggak. Berarti harus kita samakan terlebih dahulu. Iya. Kita tulis dulu ya. X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 2N kurang 2Z sama dengan 12. X tambah Y tambah 4Z sama dengan 20. Oke, cara mengeliminasi ya salah satu variabel itu koefisiennya harus sama. Tadi katanya si X ya yang mau dieliminasi ya. Berarti kalau X mau dieliminasi koefisiennya harus sama. Di sini koefisiennya berapa? 1. Ini 2. 1. Mau disamakan menjadi berapa? 2. Supaya menjadi 2 persamaan pertama kita kalikan berapa? 2. Ya, kalikan 2. Berapa Kolbi? X2 berdua terus tambah 3Y. Ayo diapain nak? Kali 6Y tambah 4Y 4 sama dengan 3. Kemudian remata ini kali berapa ya? 1. Yang Shazam, jadi hasilnya di sini berapa kalau kali 1 nak? 2X kali berapa? 2X. Terus? Terus? Nah, sama dengan? 12. Kemudian di sini kali berapa nih Pak? Kali 2. Berapa ini nak? 2X. Terus? Ditambah 2. Ya, terus? Ditambah kali 2. Sama dengan? 40. Karena ya, jadi persamaan baru ya nak ya? Jadi persamaan pertama. Ini persamaan ke? 2. Ini persamaan ke? 3. Oke. Angka pertama, ya, eliminasi X dari persamaan 1 dan 2. Iya, dari persamaan 1 dan 2. Siapa yang bisa membacakan ke depan?
Pipa? Bukan? Ya. Gak apa-apa, asal gak apa-apa. Ya deh. Kita baik. Tadi belajar yang pertama sampai kelima. Tolong gitu. Yang pertama masak bersih karena kita keluar juga ada yang di kami di Palembang. Masih udah sama. Oh, udah jauh. Ada ini ke Palembang. Sudah? Oke, gimana Kak? Benar apa sama itu? Eliminasi X ya, dari persamaan 1 dan 2. 2X, 2X habis 6X, 4X, ya. 4Z dikurang negatif 2Z, 6Z. 32 dikurang 12, 20. Oke, langkah selanjutnya eliminasi X dari persamaan 2. Siapa yang bisa? 5 dan 3, berarti ini ya persamaan 2 dengan 3. 3 ini sudah dari 1 dan 2, maka didapatkan hasil persamaan baru yaitu persamaan 4. Selanjutnya apa? Kita eliminasi persamaan 2 dan 3. Jadi agak panjang ya Naya dibandingkan dengan SPLD DP ya, ada 2 kali. Ayo, siapa yang mau maju ke depan?
Sudah, Nak? Benar, ada salah itu ya dikerjakan kawannya. Iya, ini ada empat. Empatnya dikurang 2Y, 2X kurang 2X habis. Negatif 2Z dikurang 8Z, negatif 10Z. Oke, 12 dikurang 40, negatif 28. Dari eliminasi X dari persamaan 2 dan 3, maka menghasilkan persamaan baru, yaitu persamaan 5. Nah, sebelum kita lanjut ke langkah berikutnya, tadi dari eliminasi 1 dan 2 dapat persamaan 4. Kemudian eliminasi dari 2 dan 3 dapat 5. Nah, kita cari dulu nilai dari variabel persamaan dari 4 dan 5. Jadi persamaan 4, 5 membentuk apa, Nak? Sisa persamaan apa nih? Persamaan linear berapa variabel? 2. Berapa variabel? 2. Siapa variabelnya? Siapa variabelnya? Iya, Y dan Z. Ya. Oke, dari persamaan 4 dan 5 membentuk suatu sistem persamaan linear 2 variabel. Ini sudah, Nak? Bagus ya. Ini tidak lancar. Ini apa namanya? Papas tulis. Oke, dari persamaan 4 dan 5, 4 dan 5 ya. SPLDT, Kak, ya, sistem persamaan linear 2 variabel, yaitu 2Y tambah 6Z sama dengan 20. Kemudian 2Y kurang 10Z sama dengan 28. Nah, karena ini tinggal 2 variabel ya, ketika kita mengeliminasi salah satu variabel maka akan mendapatkan variabel yang lain. Nah, sekarang untuk saya, kita mau eliminasi apa? Y atau Z? Berarti eliminasi Y sama kalau kita eliminasi Y dari persamaan 4 dan 5, nanti kita dapat apa? Ya, 2Y tambah 6Z sama dengan 2Y dikurang 10Z sama dengan negatif. Salsabila ya? Mana ada? Ya, eliminasi Y-nya, Nak. Zalfajan. Ya tahu. Gimana, Zak? Gak apa sama itu lah, nanti aku ajarin, Zak. Sampai nih, Mas, no? Ditambah berkurang, Nak. Tambah berkurang ini nggak bisa habis. Mana kurang? Taruh mana? Nah, ya. Jadi apa mana? Kalau dia kurang 3 disebutkan 16.
Iya. Kita mau nyari Z yang ini masih ada 16 terus diberikan dulu. Select sama dengan 48. Iya. Iya. 48 bagi 16. Mau Excel saja. Iya. Masya Allah. Bisa nih berapa? Baru dapat sih. Selanjutnya kita nyari siapa lagi? Sama dia belum dapat ya. Bisa nggak kita dapat si Y dari persamaan pada 5? Bisa. Caranya gimana? Siapa yang dieliminasi? Ya, eliminasi siapa nak? Z dari persamaan siapa? Persamaan 4 dan 5. Siapa yang bisa? Sama. Ayo Pak, biar ngantuk Pak. Iya, tadi lagi ngantuk. Kalau dia sama sakit. Kenapa saya bilang dia Hanifah Hanifah Apa sih nak bisa bilang? Mata air tapi iya lebih mulai pasangannya loh Kabar saya bilang Naila sama bilang itu kalau kita biaya mau dieliminasi kita kan supaya dapat Z jadi yang dieliminasi si Z-nya ya ini jangan ya jadi eliminasi Z ya oke. Kalau Z yang mau dieliminasi syaratnya koefisien harus sama ya 6 dengan 10 dipetang berapa kali dengan 10 yang sama? Berapa? 30 ya? Ya. 6 kali berapa supaya menjadi 30 kali? 5. 10 kali berapa supaya menjadi 30 kali? 3. Nah, ini kalikan semuanya dengan 5. Persamaan ini kalikan semuanya dengan 3. Taruh sini. banyak ini ternyata Ditambah atau dikurang kalau tandanya beda kan scroll ke eliminasi ini mana tambah oke 10 Y ditambah 6 Y 16 ini mana oke 30 Z dikurang ditambah negatif 30 Z habis ya. Kemudian 100 ditambah negatif berapa juga? 84 berapa? 16. Benar? nah Masya Allah Oke, kita sudah dapat sih Y.
Masih lagi yang belum mendapatkan apa nak? Dari 4 dan 5 kita bisa mendapatkan Y dan Z ya. Kemudian gimana nih? Kita cuma pakai eliminasi nak ya. Minggu depan baru pakai cara substitusi, kemudian baru gabungan ya. Oke, kalau pakai cara eliminasi berarti kita kembali lagi ya ke persamaan 1, 2 dan 3. Dan mendapatkan persamaan baru lagi. Eliminasi siapa nak? Eliminasi karena kita mau cari X berarti nggak bisa eliminasi X ya. Biasanya eliminasi Y atau Z. Eliminasi Z dari persamaan 1 dan 2. Dan 2 dulu ya. Ya. Ya siapa yang bisa nak? Dela? Jadi sama-sama nggak apa-apa ada maju aja nanti kalau nggak ini. Mana deh? Mau maju nak? Nah, coba perhatikan dulu Dela ya. Kita mau eliminasi dari persamaan 1 dan 2. Eliminasi yang kita gunakan, persamaan yang kita gunakan bukan yang tadi setelah kita menyamakan koefisien dari X. Kita kembali ke soal di awal ini ya, pakai persamaan yang pertama ya. Persamaan 1 dan 2 berarti X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16. Kemudian 2X tambah 4Y kurang 2Z sama dengan 2 ya. Kita mau eliminasi Z, apakah koefisien Z sudah sama? Ditambah atau dikurang supaya tereliminasi? Ditambah. Kenapa ditambah? Biar selanjutnya dibuang. Ya, misalnya dia positif negatif maka tandanya berubah. Berbeda. Ya, kalau tandanya sama, kuncinya kalau tandanya sama baru dikurang baru negatif dengan negatif. Ya. Terus dengan kalau tandanya berbeda, 16 ditambah 12 2Z ditambah negatif 2Z 3Y ditambah 4Y X ditambah 2X. Ini persamaan kapan? Persamaan 5 berarti ini membentuk persamaan baru yaitu persamaan selanjutnya eliminasi Z dari persamaan 1 dan 3. Kencang banget ya. Kalau pokoknya membesarkan LTP. Ya, iya, dari persamaan yang pertama itu belum disebut.
dari Z ya. 2 dengan 4. Nah, 5 dengan 2 dan 4. 5 tadi sama dari 2 dan 4. Sama dan 4. 2 sama 1. 4 dan berapa? Yang sama 2 dan 4. Berapa? 4 kan ya. 2 dikali berapa supaya menjadi 4? 4 kali berapa supaya menjadi 4? Apakah selalu 4 tambah 4? Tidak ya? Kelipatan dari 2 ada juga berapa? 8. 4 juga bisa adalah 8. Tapi kita ambil yang paling kecil, paling kecil ya. Paling sederhana. Iya. Supaya jadi berapa? 4 ya. Oh, tadi diganti bahasa Indonesia ya? Apa dah? Ini masih kelihatan kawannya di sana. Akarnya itu sebenarnya plus ya, hampir kurang. Panjang ya nak ya, tapi ada yang lebih sederhana lagi, nanti menggunakan metode gabungan ya. Tapi kita harus tahu juga kan ada finasi itu gimana caranya. Biasanya jadi Oh, Renata nggak kelihatan. Iya. Ini ya, Ren? iya saya tidak Oh, kalau itu kerjain. 32 dikurang 33, 6 dikurang 2. Ini persamaan berapa ini nak? 7. Oke, Insya Allah kemudian selanjutnya eliminasi. Oke, tadi sudah dapat tanggal tadi nak ya? Oke, dari eliminasi Z dari persamaan 1, 2 dan 1, 3 terbentuklah persamaan baru yaitu persamaan 6 dan persamaan 7. Persamaan 6 dan 7 itu membentuk sudah persamaan linear berapa variabelnya? 2 Dua variabel. Siapa variabelnya di sini? X kan? Tadi kita mau nyari siapa? Variabel X. Untuk mendapatkan variabel X, maka siapa yang mau kita eliminasi? Jika dihilangkan Y, maka dapatlah si Maka langkah terakhir eliminasi X atau Y? Dari persamaan siapa? 6 dan 7. Iya, persamaan 6 dan persamaan 7. Renata dari tadi dengerin. Apa dia Renata dia kalau dipaksa baru bisa ya. Nah, orang dia ngobrol, keren, bisa loh. Sama dengan bulan ya, sama sebenarnya. Ya. Yang mau kita eliminasi kan Y supaya sama 7 dan 5 berapa? Ada 5 sama 7. Kami diberikan 7. yang jelas ya. Berikan 3 kali 5. Kali 5, 3. Ini mana? 28 kali 5.
Dua belas kali 7. Oke, supaya tereliminasi tanpa kekurangan. Oke. Kira-kira 35 kurang 35, iya boleh. 140 dikurang 84. 15 dikurang 7. Nah, 7 orangnya. Oke, 8x sama dengan 56. Jadi x sama dengan sini aja dah. Tulis 8x sama dengan 56. X sama dengan 56. Oke, benar nggak? Jangan bagian dulu. Ya, Masya Allah. Masih selesai ya? Dapatlah himpunannya jadi HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah X dulu nak ya. X, Y, Z 7 1 yang ditanya hasilnya cuma 713 ya. Caranya panjang ya nak ya. Oke, inilah cara apa nak eliminasi. Maka salah satu variabel ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Yakin? Paham semua nak? Oke, catat dulu. Udah ya, ada yang ditanyakan lagi nggak? Paham semuanya? Oke, kalau sudah paham semuanya berarti apa? PR bukan PR. Tegas ya? Nah, di sini ada yang kasih kelompok satu. Kelompok ya? Berarti kelompoknya satu kelompok karena jumlahnya 27. Jadi 3 orang. Itu mau ngerjain soal atau ngerjain apa? Hah?
Waktunya sudah habis, sudah kalau sudah selesai, presentasi perkelompok ke depan ya, Oke, siapa yang mau maju duluan? Kalau tunjuk-tunjukan ibu aja yang tunjuk ayo. Kelompok Kolbi. Oke, udah Kak ya, tadi sudah maju semua, presentasikan hasil diskusinya, sudah bagus, bisa mengerjakan dengan baik, kemudian bisa menjelaskan dengan baik juga. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari keseluruhan kelompok 1 sampai kelompok 7 tadi? Oke, sebelum kita tutup mungkin ada yang mau ini melakukan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Ayo, coba siapa ayo? Digital ini. Ayo, siapa yang mau? Oke, ya. Ayo, Jadi gimana pelajaran film ini tentang PLTP, yang mana itu kita menyelesaikan tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, di sini kita pakai cara yang mau Ibu ajarkan, ini dengan cara mengeliminasi. Nah, intinya dari pelajaran ini kita disuruh untuk menyelesaikan satu persatu untuk bisa dapat hasil persamaan di akhir. Oke, itu aja. Terima kasih. Oke, jadi intinya ya untuk sistem persamaan linear 3 variabel ini cara penyelesaiannya atau menentukan kesempurnaan penyelesaiannya itu kita menentukan nilai x, y, dan z. Metode yang bisa digunakan adalah metode eliminasi. Apakah hanya itu? Tidak. Minggu depan kita lanjut lagi dengan metode substitusi dengan gabungan. Baik ya, Kak? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, karena waktunya sudah habis, kemudian
Oke, sudah ya? Nah, oke, kita pulang. Berdoa dulu kita Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan katsiran ya Ibu. Baik, kembali lagi bersama saya, Kemal Sari. Saat ini saya masih ditemani oleh rekan saya, Ibu Megawati. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, sehat. Seperti yang sudah dijanjikan kemarin, Bu ya, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Oke, gitu ya. Jadi pasca observasi ini nanti tujuannya untuk merefleksi kegiatan apa yang sudah kita lakukan selama observasi tadi. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait observasi kelas yang telah dilakukan? Baik, Bu. Jadi setelah melakukan observasi kemarin, perasaan saya ya ada groginya, Bu. Mungkin karena diawasi oleh Bu Ermala ya. Ya biasanya nggak ada yang ngawas, ini ada yang ngawas. Jadi ada rasa grogi. Kemudian ya agak jaga-jaga lalu apakah sesuai dengan RPP atau tidak. Jadi lebih berhati-hati. Oke, jadi Ibu merasa grogi karena diawasi gitu ya, dan Iya. itu dengan. Oke, selanjutnya, bisakah Ibu menceritakan ulang kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan, terutama di area pengembangan yang ingin Ibu gunakan kemarin? Baik, Bu. Jadi area pengembangan yang ingin saya kembangkan kemarin itu adalah bagian kolaborasi, di mana di situ saya berharap anak-anak bisa saling berdiskusi, kerjasama, supaya bisa memecahkan masalah yang saya berikan, yaitu mengenai sistem masalah dunia dalam. Oke, jadi Ibu ingin nanti berkolaborasi gitu ya? Iya, untuk menyelesaikan kesamaan linear 3 variabel. Nah, menurut Ibu, sejauh mana tingkat keberhasilan yang dicapai ketika observasi kemarin? Mungkin kalau tingkat keberhasilannya ya belum sempurna ya, Bu ya, karena kemarin saya rasa itu manajemen waktunya kurang. Kemarin itu kan banyak waktu yang habis pada saat presentasi. Betul. Jadi efisiensi waktu ya? Iya, benar. Efisiensi waktu. Lalu apa rencana Ibu untuk menindaklanjuti observasi kelas kemarin? Jadi untuk menindaklanjuti observasi kelas kemarin, di sini saya berharap lebih bisa memanajemen waktu lagi supaya bisa efektif dan sesuai dengan waktu yang sudah ada. Kemudian karena kemarin itu ternyata presentasi cukup lama ya, Bu ya. Mungkin di bagian penjelasan konsep ataupun materinya itu saya ingin menggunakan PowerPoint supaya lebih cepat, sehingga presentasi juga nanti waktunya bisa agak lebih lama. Ini berarti di sini Ibu ingin mengefisiensi waktu, lalu penggunaan media PowerPoint di dalam pembelajaran, ya? Oke. Nah, terakhir nih, kapan Ibu akan melaksanakan rencana tindak lanjut tadi? Untuk rencana pelaksanaannya kalau bisa secepatnya, Bu, itu saya rasa lebih baik Apa nih waktu depannya? minggu depan, Bu. Minggu depan. Oke, berarti di pertemuan berikutnya gitu Iya. ya, langsung gitu. Nah, terakhir nih Bu, apa nih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita pada siang hari ini? Baik, Bu, dengan adanya pasca observasi ini, saya jadi lebih tahu apa saja yang perlu saya tingkatkan untuk pembelajaran ke depannya. Kemudian tentunya dengan adanya pasca observasi ini, saya bisa merencanakan apa yang akan saya lakukan untuk pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, jadi di sini Ibu memiliki gambaran ya tentang pembelajaran yang sudah dilakukan, apa yang perlu ditingkatkan, dan juga Ibu sudah tahu nanti bagaimana rencana ke depannya. Iya ya. Oke, nah itu tadi Bu, terima kasih Bu ya atas waktunya. Jadi itulah tadi pembicaraan pasca observasi yang sudah saya lakukan di sini ditemani oleh Ibu Mega. Berakhir sudah sesi supervisi
revisi akademik yang sudah dilakukan mulai dari praobservasi, observasi, dan sekarang adalah pasca observasi. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi